Halo, Pak Rudi Tedang. Selamat siang, Bang Mita. Shalom. Shalom. Wah, senang sekali nih ketemu. Ya, terima kasih. Bisa waktunya. Ini namanya sahabat-sahabat Lusindo, Pak Rudi. Oke, baik. Jadi boleh maju dikit Pak, biar kita masuk dalam satu frame ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Sahabat-sahabat Lusindo, teman-teman Freeport, persekutuan di Freeport Indonesia itu punya sesuatu yang ciamik gitu ya, keren abis kalau menurut kami ya. Jadi namanya adalah Diakonia Transformatif. Boleh cerita dulu. Dan kita akan bertemu di sini dengan penggagasnya, dan sebetulnya ada timnya, tapi kita akan coba bicara dengan Bapak Rudi Tedang. Pak Rudi, coba ceritain Pak, Diakonia Transformatif itu apa ya Pak sebetulnya? Coba ceritain Pak. Sebenarnya awalnya tuh kita nggak tahu nama pelayanan ini. Jadi pelayanan ini muncul secara tiba-tiba di tengah masa pandemi COVID. Kami adalah kumpulan karyawan Kristen dari berbagai denominasi yang selama ini ibadahnya secara onsite, tiba-tiba diminta untuk bekerja dari rumah. Kita tidak bisa melakukan pelayanan apa-apa, dan di satu kesempatan kami diminta mengikuti pertemuan. Pertemuan apa Pak? Pertemuan yang diadakan oleh PGI. Jadi dalam rangka 70 tahun jubileum PGI di tahun 2020, tempatnya di bulan 2020 itu ya? Di bulan 6. Temanya berubah atau tertinggal, tantangan gereja pasca pandemi. Pertemuannya diadakan secara online. Saya mewakili dari PDO. Di situ Pak Menteri, pembicaraan dengan Pak Menteri Luhut bin Sarpanjaitan. Pak Luhut. Atas saran beliau meminta untuk sementara gereja tidak melakukan aktivitas agar tidak menciptakan klaster COVID di gereja. Betul. Jadi saya cerita dari awal kenapa lahirnya muncullah ide Diakonia Transformatif ini. Begitu masuk dalam sesi tanya jawab, beberapa gereja yang di bawah naungan tuan rumahnya kan waktu itu PGI merasa wah ini kayaknya ada yang mengganjal. Kenapa? Mungkin di gereja kan pemasukan dari gereja kan hanya dari persembahan, syukur, kolektif gereja. Jika ditutup berarti penghasilan gereja tidak ada. Bisa berhenti. Benar. Ya. Berbeda dengan kita yang ada di kota besar. Jemaatnya SDM-nya udah tinggi, begitu ditutup mereka udah punya siap dengan YouTube channel, udah punya aplikasi Zoom, bisa berada online, persembahan bisa ditransfer pakai kris dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang di desa yang HP pendetanya pun masih yang jadul kan? Akhirnya tidak ada titik temu waktu itu ya, sambil mengalir pertemuan di akhir ditutup dengan Pak Menteri, Pak Luhut waktu itu. Jika ada ide-ide kalian anak Kristen atau jemaat orang Kristen atau gereja, silakan sampaikan ke kami. Karena kalau untuk mau meminta bantuan subsidi atau itu, kita juga nggak bisa. Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Kan COVID kita nggak pernah prediksi waktu itu. Dan waktu itu kami diskusi sama teman-teman PDO bahwa ternyata Tuhan mengizinkan pandemi terjadi di Indonesia untuk menunjukkan bahwa ternyata gereja dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kelihatan tidak baik-baik saja. Kelihatan di luar kita baik-baik. Tapi dengan berbagai aliran-aliran denominasi, tapi begitu Tuhan memberi, bukan Tuhan nggak pernah mencobai, tapi mengizinkan pandemi COVID terjadi, ya semuanya kalang kabut. Akhirnya diskusi demi diskusi muncullah ide merintis Diakonia Transformatif. Itu jadi muncul dari situ. Tapi itu kesepakatan dengan teman-teman. Terus bagaimana? Berdiskusi dengan beberapa pendeta. Salah satunya almarhum Pendeta Rufi Wane. Pak Rufi. GBB. Philadelphia Bintaro. Philadelphia, betul. Lalu dengan Pendeta Nyoman Agus. Kak Nyoman dari Pop. GKP, beliau Pop ya? Halim, Halim. Yuk coba kita rintis. Caranya gimana? Saya bilang, kita mulai dari Sulawesi. Kenapa? Di Sulawesi itu kebetulan dulu
Eh, waktu pertama kali kerja di Freeport, saya pernah membeli tanah, sebidang tanah, dulu masih hutan. Oh. Bukan di Toraja nih. Oh. Dia dari Toraja ada 160 kilo. Jadi dulu itu lokasi itu adalah lokasi transmigran. Oke. Dibuka untuk karena dia bekas apa dulu ya, bekas gerombolan lama-lama dulu. Akhirnya untuk dapat dihuni diadakanlah transmigran. Oh, jadi yang transmigran. datang dari Jawa, Bali, Ya, Toraja. Ya. Saya ketemukan di situ di tahun 2020 sebuah umat Tuhan bergereja di gereja yang kayu-kayu itu ada foto di Ya. kartu tol itu kan. Di daerah mana, Pak? Bodi. Marobo namanya. Marobo. Dusun Marobo. Oh, ini Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan. Kabupaten Luwu Utara. Oke, Marobo. Marobo. Nah, apa yang kemudian kita mulai di sana, Pak? Dari awalnya, akhirnya yang pertama saya lakukan adalah ingin membangun rumah ibadah. Mereka tidak punya rumah ibadah, Pak. Mereka beribadah numpang gedung sekolah yang didirikan oleh salah satu yayasan, bantuan yayasan. Jadi yayasan luar mendirikan tempat ini untuk mendidik anak-anak Kristen di desa, apapun alirannya. Karena tujuan mereka adalah membangun masyarakat Kristen di desa hanya melalui jalur pendidikan. Pak Rudi punya tanah? Akhirnya tanah yang dekat dengan lokasi itu atau jauh? Dekat, hanya sekitar 1 kilo lah. 1 kilo. Lalu gimana? Akhirnya saya putuskan kita dirikan rumah ibadah di tempat itu. Begitu saya proses hibah, waktu itu agak lucu juga karena proses hibah itu saya ambil tanggal 16 Desember. 16 Desember. Kan pertemuan dengan PGI itu Juni 2020. Saya hibah tanah itu 16 Desember tahun 2020. Itu bertepatan dengan ulang tahun istri. Wah, luar biasa. Ini momentumnya di tanggal 16 Desember 2020. ultah dari soulmate ya, dari istri beliau. Dan itu pasti apa? Oke-oke aja istri langsung atau gimana, Pak? Saya pikir kalau kita kan arahnya kan jelas. Hibah tanah untuk bangun rumah Tuhan. Tapi waktu saya serahkan suratnya, istri menangis. Pastinya tidak mudah. Boleh maju dikit, Pak? Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Nah, kemudian tapi akhirnya Bapak dan Ibu Bapak sepakat ya. Terus Pak. Akhirnya kami hibahkan ke tanah itu. Saya katakan ke jemaatnya yang tadinya menumpang beribadah. Yuk kita bangun rumah Tuhan yuk. Luar biasa. Dulu konsep saya gereja Kristen Oikumene. Gereja Kristen Oikumene agar supaya nggak usah banyak gedung gereja, aliran boleh banyak, cukup satu gedungnya, nanti kita tinggal berbagi jam ibadah. Mungkin Katolik, Protestan bisa pakai di hari Minggu, jika ada umat Advent bisa pakai di hari Sabtu. Pak Rudi, kita berhenti dulu di sini. Tapi apakah memang betul karena pertemuan di PGI secara online dengan Pak Luhut itu, kerinduan Bapak itu sebetulnya apa memang karena titik itu atau memang dari dulu sudah ada benih-benihnya, Pak, kira-kira? Mulai dari titik pertemuan itu ya. Wah, luar Karena biasa. Kami kan tipe, apalagi kita kan bekerja di tempat yang sama. Dulu pikiran kita itu yang penting tidak hidup baik-baik aja sesuai firman Tuhan. Senin sampai Jumat bekerja, hari Sabtu meluangkan waktu dengan anak, Minggu beribadah, tidak bergosip, tidak mencuri, udah cukup kan. Senin kerja lagi dan seterusnya. Setelah ikut pertemuan Pak Luhut, kok kayak macam ada yang salah kayaknya kayaknya harus berbuat lebih. Maksudnya keluar dari zona yang nyaman, yang biasa-biasa aja, kita pikir biasa-biasa aja, lebih keluar dari zona nyaman. Dan itu muncul pencerahannya betul-betul karena pandemi dan peristiwa pertemuan itu ya Pak. Nah, sekarang kita kembali ke yang tanah tadi. Dimulainya apa? Proyeknya apa Pak waktu itu, kerinduannya Pak? Bangun rumah ibadah. Hanya bangun? Hanya dari situ ya. Titik itu? Titik itu ya. Tidak ada yang lain-lain ya Pak? Iya. Nah itu caranya Pak gimana? Nggak mudah kan Pak? Nggak mudah. Itu proses membangun rumah ibadah itu 3 tahun, 2020 sampai 2023. 3 tahun Pak Rudi? 3 tahun. Kita bangun gerejanya itu 9 bulan.
9 bulan. Itu saya rasa mujizat dari Tuhan. Bagaimana mungkin tanpa panitia pembangunan bisa membangun gedung gereja dalam 9 bulan, dan itu berhasil. Puji Tuhan. 40%. Bapak melibatkan, memberdayakan masyarakat atau umat di situ, atau caranya gimana, Pak? Dulu belum. Jadi awalnya itu begitu menghibahkan, serahkan ke gereja. Saya pikir urusan selesai. Kalau mungkin di sebelah itu amal ibadah lah kan. Nah, setelah saya selesai kok respon jemaatnya kok lain. Saya pikir loh, kita kurang bersyukur apa? Karena mereka kan ada 120 jemaat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah waktu itu, kok dalam persembahan mingguan yang saya temukan, saya lihat angkanya kecil sekali. Hanya 70.000. Lalu saya katakan sama Pak Pendeta, ada yang salah dengan kita. Mungkin kita kurang bersyukur atau gimana. Saya coba kita nggak usah 120 lah, ambil setengahnya aja. 50 aja lah. 50 kali 2.000 perak. Itu dapat 100.000. Ya kan? Kok angka itu saya nggak temukan. Hanya tuh. Terus pendeta menjawabnya gini. Luar biasa. Jawabnya apa? Ruth, mereka itu datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan aja udah luar biasa buat kita. Gereja jangan berharap jemaat datang membawa persembahan, kasih duit istilahnya. Betul. Karena kondisi mereka sendiri pun susah. Hidupnya kita aja tidak susah. Bisa paksa. Dan namanya juga persembahan, kan bukan iuran. Nah, terus dalam pertanyaan tersebut saya pikir, ini berkembang nih. Berkembang. Kan? Apa, Pak? Nggak langsung lanjut hanya gereja, berseri lah. Gitu. Apa, Pak? Akhirnya saya harus selain rumah ibadah, kemudian apa, Pak? Saya lakukan pemberdayaan. Apa saja contohnya? Jadi pemberdayaan itu mulai ajarin jemaatnya memelihara babi. Memelihara babi. Mereka pelihara babi. Tapi terakhir 2022 kita punya anak babi ada 42. 42 ekor. Saya dengar Bapak menggerakkan untuk anak-anak sekolah minggu mempersembahkan. Gimana Pak? Coba cerita Pak. Jadi ini menarik nih ya. Model persembahan bukan lagi uang atau bukan lagi dalam duit ya. Tapi bentuknya persembahan dari pemberdayaan, usaha pemberdayaan ini. Tiap anak sekolah minggu gimana Pak? Jadi kami membangun gedung gereja itu 40%. Di fondasi, hanya kayak belum ada kerangkanya kursi gitu. Sudah ada kursi? Kursi belum, masih belum. Kursi di sana sampai sekarang pakai kayu, bangku kayu. Kita bangun, saya minta tolong ada salah satu teman kerja, Ibu Iriani Simomora dari HKBP. Untuk? Dia kan punya talenta arsitek tuh. Puji Tuhan. Gambar dari beliau, jadi saya hemat biaya. Terus mulai dengan langkah awal. Itu awal. Mulai berjualan kaos karyawan. Nah, mulai berjualan kaos. Saya juga dapat kaos ini nih. Iya. Ya, boleh dibuka nih Pak? Boleh. Ini kaos dari trip terakhir atau ini yang dari trip terakhir. Mission trip 2024 gitu ya. Betul. Ini Pulau Sabu, sahabat Lusindo. Keren kan? Nah, inilah. Jadi dari kaos inilah salah satu yang terbesar lah ya. Inilah penjualan kaos ya Pak. Gimana Pak ceritanya? Pada saat hibah itu pendetanya kembali bertanya. Setelah dihibahkan, pertanyaannya ada 2. Pertama bersyukur dan yang kedua kebingungan. Bersyukur karena ada harapan bakalan memiliki gedung gereja. Terus? Karena tanahnya udah tersedia. Sudah tersedia. Ya. Hibah. Yang kedua kebingungannya, bangunnya dari mana, Ruth? Lalu saya berdoa, aduh Tuhan kok sampai gini sih Tuhan. Masa berhenti di sini? Berhenti di situ. Cuma nggak tahu, saya kan bukan dibilang orang yang alim. Akhirnya saya katakan dengan iman aja, ayo kita bangun. Tetapi saya bukan meminta sumbangan, karena Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan peminta-minta. Luar biasa. Kita harus berusaha. Gimana caranya? Yuk kita berjualan kaos. Karena kalau berjualan makanan nggak laku kan busuk. Tapi kalau kaos itu nggak laku bisa dijual kapan-kapan pun kan. Jadi ide kaos, penjualan kaos bukan makanan. Itu karena kaos jangka panjang. Jadi kalau makanan
itu lebih pendek lah Iya, ya, cuma iya. sebentar Betul. dan jangkauannya juga terbatas jadinya Iya, ya. nggak laku hari ini, ya besok nggak bisa lagi karena udah basi kan. Oke, nah Kalau ini kaos masih bisa disimpan. Jadi kaos kita tuh mungkin ada sampai yang setahun ada baru bisa terjual. Nah, jadi awalnya itu karena kita bekerja waktu itu masih dalam pandemi COVID, kita bekerja dari rumah kan menghemat transport. Iya, iya. Itulah yang menjadi awal modal dasar kami membuat kaos. Hemat dari transport, uang transport itu yang kami alihkan menjadi buat kaos. Betul. Jadi sekali lagi tadi kan anak babi, ya kan? Iya. Kemudian ada juga jual kaos yang paling ini. Nah, anak babi itu terakhir. Pada saat gedung gereja dibangun, sudah 40%, lalu saya katakan pembangunan cukup sampai di sini. Sisanya untuk melanjutkan 60% pembangunan gereja adalah melalui jalan pemberdayaan. Karena kalau kita membangun 100% itu namanya nggak mendidik. Ya kan, kayak macam karitatif aja gitu dan kan. Tidak merasa belong, tidak memiliki. Betul. Tidak ada tanggung jawab untuk merawat. Pertanggungjawabannya tidak ada. Betul. Nah, lalu Pak? Jadi dari mulai hasil jual kaos, pelan-pelan beli material. Jadi model saya membangun itu tidak ada panitianya. Jadi saya cukup bekerja sama dengan toko bangunan di lokasi terdekat. Contoh saya ada menjual baju, ada laku 4 kan, satu potongnya 250.000. Dari setiap kaos itu saya dapat donasi 150. Itulah yang saya kumpulkan, infokan ke toko bangunan. Saya punya uang sekian, kalau mereka butuh material silakan diberikan sebesar dana yang saya telah kirim. Jadi selisih pencatatan biasanya hanya 2.500, itu biaya transfer aja. Wah. Karena dari sana itu memfotokan saya notanya, bukti transfernya saya punya, saya sandingkan, itulah yang saya catatnya sebagai bentuk verifikasi. Tapi saya nggak diverifikasi karena waktu itu saya nggak menggunakan uang gereja kan. Kalau di gereja kan ada tim verifikasi kali ini. Tapi saya membuat akun Facebook, saya taruh di situ. Jadi Pak Rudi itu transparansi sudah dibuat ya. Nah, apalagi Pak, ketika kan tadi sudah 40%, 60% kita gugah mereka. Dan berhasil ya? Berhasil. Jadi saya kumpulkanlah jemaat, kalian punya talenta apa yang bisa kita kembangkan. Jadi saya mulai membaca potensi mereka. Ada yang di sini kan mereka pandai membesarkan babi. Tadi. Akhirnya saya menjual kaos, beli anak babi. Beli anak babinya tuh di kampung sebelah, daerah transmigrasi Bali. Bali. Jadi mereka punya pembiakan anak babi. Nah saya belilah mereka. 1 ekor 500.000. 1 ekor 500.000. 500.000. Lalu 1 ekor itu diserahkan ke satu anak sekolah minggu. Dibesarkan selama 6-8 bulan. Begitu dijual harganya itu mulai lagi dari 2 juta sampai 3 juta per ekor. Dalam jangka waktu 6-8 bulan. Jadi berapa? 2 juta? Kalau dia nggak tumbuh berkembang baik mulai dari 2 juta, kalau dia besar 3 juta. Puji Tuhan. Terus begitu harganya 3 juta, yang saya lakukan adalah mengambil modal awalnya dibalikin 500. Bukan untuk saya keep, enggak. Jadi saya ambil, saya beli lagi anak babi untuk serahkan lagi untuk pelihara berikutnya. Luar biasa. Jadi modalnya berputar. Berputar terus. Berputar. Kan selama ini model orang yang kasih aja anak babinya, begitu dijual udah habis. Ini tidak? Enggak. Sampai sekarang masih dimonitor. Ada berapa Pak tadi? Terakhir itu tahun 2023 42 ekor. 42 ekor. Dan itulah yang kurang lebih juga membiayai kebutuhan dari pelayanan dan kegiatan umat jemaat di situ. Saya hanya memfokuskan ke pembangunannya. Karena inilah contoh gereja yang pembangunan gerejanya tidak membebankan jemaat. Jadi tidak hanya melalui dengan pemberdayaan babi tadi. Tadi kan contoh 3 juta. Modalnya keluar, sisa 2,5. 500-nya saya ambil, saya taruh di rekening pembangunan. Luar biasa. Jadi sisa 2 juta. 2 juta lah untuk anak sekolah minggu itu. Yang tadinya yang menarik adalah mereka kan selama ini gereja tidak bawa kolektor.
dengan punya uang 2 juta. Mereka persembahan. Persembahan ngetes lah kan. Saya kan kalian udah punya uang 2 juta. Boleh nggak kasih untuk Tuhan berapa om? Udah keluarin aja 50.000 kan. Sisa 1.950.000. Terus bagi 4. Jadi dapat 12.500. Nggak usah lah 12.000, 10.000 aja. Setiap kali kalian sekolah minggu, berilah ke Tuhan 10.000 selama 1 bulan. Lalu saya pantau lewat 1 majelis. Anak ini berapa? Babinya sekian. Coba dicek kolektenya benar nggak? Sebulan itu 10.000 ada anak ini A, B, C, ibu ini. Benar. Luar biasa. Artinya apa? Bahwa orang Kristen itu tidak pelit. Mereka juga mau menabur kalau ekonomi mereka baik. Kalau ekonominya tidak baik, apa yang mau ditabur? Bagaimana? Benar. Nah itu berhasil dan sampai lansia. Kalau lansia sih agak lucu karena. Kenapa? Alasannya kenapa pelihara babi? Saya pikir kan hati gembira adalah obat. Hasil babinya itu 2 jutanya kami mau beli HP Samsung yang murah-murah. Kami mau punya akun Facebook. Wah luar biasa. Jadi gaul juga ya. Gaul juga ya. Karena ada teknologi informasi udah ada. Saya pikir udahlah yang penting sisa umur mereka senang lah ya. Bahagia. Dari 500 yang terkumpul selama 1 tahun, itulah yang saya pakai membangun gedung konsistori. Konsistori juga? Iya, di belakang gereja itu, ruang konsistori itu dibangun dari hasil setahun memelihara babi, 42 ekor. Makanya sampai dijulukin gereja babi. Saya pikir apa pada. Jadi dibangun dengan pemberdayaan anak babi, di gerejanya disebut gereja babi. Diplesetin. Dulunya kan disebut GKO, kita sebutnya kan GKO kalau yang karyawan di Jakarta. Gereja Kristen Oikumene. Karena dibangun dari jual kaos, dipelesetin lagi gereja kaos Oikumene. Gereja kaos Oikumene. Begitu pemberdayaan babi berhasil, diganti lagi gereja babi. Sampai tapi sekarang. Gereja babi Oikumene enggak. Tapi sekarang namanya apa, Pak Rudi? Dalam perjalanannya, saya kan harus mengurus SKT, surat keterangan terdaftar, agar dia terdata di Departemen Agama. Namun waktu itu disarankan bahwa tidak ada namanya gereja Kristen Oikumene. Jadi gereja itu kalau khususnya di daerah-daerah harus terdaftar. Karena itu daerah Luwu. Mungkin disarankan waktu itu mungkin pakai gereja Gepil, Gereja Protestan Indonesia Luwu. Atau Gereja Toraja. Atau GPIB. Atau gereja, mungkin bisa gereja Katolik. Apapun itu selama dia terdaftar. Terus? Karena pertimbangan letak geografis dan banyaknya jemaatnya adalah orang Toraja, akhirnya saya mengurus izinnya ke Toraja untuk menggunakan. Jadi di bawah payung teman-teman gereja Toraja, berarti ya. Puji Tuhan. Sampai hari ini berarti dan seterusnya ya. Nah itu kan yang pertama ya Pak ya. Project awal maksud saya. Awal. Akhirnya tadi kan mau bangun di Tanah Hibah itu. Pada saat saya dalam proses pembangunan, ketemulah yayasan luar menceritakan sebenarnya bahwa itu adalah sekolah untuk mendidik anak Kristen. Boleh nggak pembangunannya jangan dilakukan di tanah yang kamu hibahkan? Padahal kalau dilihat dari sisi geografis, strategis, tanah ini lebih bagus, pinggir jalan. Boleh nggak dibangun di situ? Dengan berbagai pertimbangan, salah satunya pendidikan. Disitulah saya pikir kalau saya memaksakan di sini kan berarti saya ego juga kan. Betul. Taruh bilang, ini gerejanya bangun si Rudi. Akhirnya udah padahal udah selesai diuruk. Udah dipasang bor air. Saya pindahkanlah ke dalam pembangunannya. Gitu. Jadi saat ini anak-anak yang belajar itu 132 anak. Datang dari 5 desa. Dari 5 desa. Saking tidak cukupnya gedung yang kayu itu, gedung gereja dipakai untuk belajar. Luar biasa. Sampai ke ruang konsistori. Konsistori itu untuk anak kecil belajar huruf. Puji Tuhan. Jadi cukup memberkati. Jadi bagiannya adalah melebar, meluas gitu ya Pak. Semakin banyak yang terdampak. Betul. Nah, setelah itu Pak. Setelah itu saya dengar Pak Rudi dan Pak Rudi kan tidak sendirian ya Pak ya? Dengan ada tim, dengan teman-teman dari PDO dari Freeport Indonesia.
Terus bagaimana? Cetusan berikutnya dapat dari mana lagi, Pak? Atau kemana? Setelah pemberdayaan ini berjalan, Ya, akhirnya gereja ini secara perlahan-lahan sudah bisa kita tinggalkan. luar biasa. Jadi kan dia udah Oke. berjalan dengan baik. 2023 kita menghadapi musibah. Kita kena namanya ASF, itu semacam virus babi. Oh. Mirip COVID tapi Ya, yang ya. menyerang babi. Babi, oke. Jadi babi dari 42 Mati. hanya satu yang hidup. Jadi tiarap semua. Jadi pembangunan sementara terhenti karena informasi yang saya terima dari ada rekan dari GKI Cinere, Ya. kebetulan dia dokter hewan, obatnya ini nggak ada. Oh, nggak Jadi harus butuh siklus sekian tahun. Ya. Waktu itu dikatakan 5 tahun, 5 tahun. untuk bisa mulai lagi memelihara babi. Nah, terus? Per hari ini saya dapat kabar virus ini masih ada di Torajo pun masih terjadi. Oke. Jadi sementara saya katakan kita nggak mulai dulu, Oke. tapi untuk memulai ibadah tetap masih bisa kan? Ibadah terus. Ibadah tetap jalan. Oke. Dari mana ini pendidikan tetap jalan. Pembiayaan atau apapun? Sekarang biayanya itu untuk listriknya karena dipakai oleh yayasan untuk pendidikan, listriknya itu mereka support. Oh, puji Tuhan. Nah, mereka support. Jadi udah bisa, karena kalau pendeta-pendeta di daerah kan Ya. mereka dapat subsidi Ya. dan berjalan dengan baik. Sekarang puji Tuhan. gereja-gereja dari tempat lain, gereja tempat lain sudah mulai menggunakan gedung gereja ini. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan gereja ini termasuk gereja yang besar. Oh, gitu. Saya nggak tahu, saya kaget juga karena Ibu Iriani itu menggambarnya. Dulu kan dia bukan menyebutnya gereja, gedung pertemuan. Gedung pertemuan. Jadi dia menganggapnya pelaminan, kalau bagi saya itu mimbar. Dapur saya anggapnya konsistori. Ternyata waktu diukur panjangnya 21, lebarnya 10. Jadi kalau untuk ukuran di gereja di desa itu kan hanya biasa lebar 7 atau 8 kali 10. Ini besar. Kalau dilihat foto-foto yang saya share itu kan besar banget. Besar ya. Iya. Jadi bisa daya tampungnya banyak Benar, ya. benar. Dan kita nggak tahu kalau gerejanya makin berkembang jemaat yang Puji Tuhan. Dan denominasi lain ada banyak yang menggunakan juga. Benar. Daerah lain Pak sekarang, project lain. Setelah berikutnya. selesai, kita pindah ke pelayanan yang kedua. NTT ini, ini NTT. NTT tepatnya di Pulau Sabu. Sabu. Jadi salah satu rekan kerja namanya Happy Leo. Oke. Beliau dari Advent, anak pendeta. Jadi dia mengatakan, yuk kita coba rintis diakonia transformatif di Pulau Sabu. Lalu saya coba lihat lagi di Google, gimana sih di Pulau Sabu, penasaran. Ternyata Pulau Sabu itu kalau kita lihat di peta, letaknya kecil sekali. Kecil. Di selatan Indonesia. Silakan dilihat Pulau Sabu. Dia selatan, habis itu laut lepas, negara Australia. Jadi saya katakan, ayo kita waktu itu lihat apa sih yang kita bisa bantu. Oh ternyata daerah ini sangat kering. Jadi dalam beberapa kesempatan jemaat di sana mengirimkan foto kondisi mereka di sana, terus kondisi masyarakat di sana, dan akhirnya saya katakan wajar lah mengapa mereka termasuk daerah 3T ya, tertinggal, terluar dan sebagainya. Akhirnya saya, dan jarang dijumpain baik persekutuan doa profesional manapun, atau karena pertimbangannya itu menyeberang laut. Menyeberang laut. Perjalanan laut, kalau kapal feri 10 jam, kapal cepat 4 jam. 4 jam. Kalau mau cepat pakai pesawat kecil, Susi itu tadi. Tetapi biayanya mahal. Dengan waktu 50 menit. 50 menit. Nah, dasar pertimbangan itu mungkin kalau mau melakukan pelayanan ke sana untuk ukuran manusia berat juga. Karena dari Jakarta saja ke Kupang itu biayanya sudah tinggi. Dari mana biayanya, Pak? Biayanya pasti kan orang bertanya kan begitu ya. Sahabat-sahabat Lusindo juga pasti bertanya betul. kan. Karena saya katakan bahwa kita kan semua diberkati Tuhan. Baik. Boleh bekerja di perusahaan dengan baik dan diberkati. Kalau kita merasa kita sukses, berarti suksesnya untuk diri kita sendiri kan. Ayo kita menjadi orang yang memilih nilai. Jadi maksudnya mengajak karyawan, rekan-rekan, apapun di Indonesia, ayo kita keluar dari zona nyaman, mau berbagi. Dalam berbagi itu mereka berkorban. Namanya relawan itu
selain membantu orang, mereka juga berkorban. Jadi tiketnya itu mereka bayar masing-masing. Luar biasa. Iya. Tiket Susi Air. Susi Air, terus penerbangan ke Kupang kita menggunakan ini barang-barang ini ya, contoh-contoh barang yang dibawa. Ini apa Pak? Vitamin. Ini apa nih? Norit, Panadol. Ya. Nah, ini ada Vitamin, Oralit. Panadol. Karena kita sebut-sebut merek nggak apa-apa lah ya. Ini bukan untuk apa kok. Betul. Oh, ini Parolit. Iya. Waduh. Juga ini buat apa Pak? Ada buat hiburan karena di sana agak sunyi. Nah, kacamata buat apa? Nah, di NTD terkenal daerahnya sangat panas. Oh. Sangat panas sehingga ya untuk melindungi mata ya saya sarankan itu. Kalau laptop, HP ya untuk penyiapan kegiatan ya Pak ya. Iya. Segala macam. Ini apa Pak? Ini tolak angin. Oh, tolak angin. Karena waktu itu antisipasi bahwa kalau kita melakukan perjalanan dengan laut. Oh. Itu kan 10 jam. Mabuk ya Pak. Iya, mabuk masuk angin segala macam. Nah, ini ya bukan soal merek tapi inilah ya. Iya. Luar biasa memang ini. Betul. Susi Air menjangkau daerah-daerah yang terpencil ya Pak ya. Dan kita naik Susi Air Pak. Naik Susi Air. Malah saya mungkin kalau ketemu Bu Susi saya mau ucapkan terima kasih. Di sini juga boleh tuh ya. Kalau Bu Susi siapa tahu atau siapapun anak buahnya. Terima kasih Tuhan berkati. Dengan pesawat perintis yang dimiliki, kami bisa menjangkau pelayanan di Pulau Sabu. Luar biasa. Berapa jam Pak? 50 menit. 50 menit. Plus yang darat? Perjalanan darat, dia kan pulau kecil. Yes. Dikelilingannya 6 jam udah keliling pulau itu. Cuma memang agak unik. Gimana? Tanahnya ini bukan tanah liat, jadi ada campuran kapur, ada campuran karang, dan memang seperti gambar ini. Oh iya. Agak kering. Jadi nah waktu itu ini apa? Project ini foto ini waktu lagi di akhir tahun kemarin. Jadi musim hujan, jadi ada hijau-hijaunya. Begitu selesai kemarau ini sudah mati semua, terus udah seperti tanah ini. Semua ya Pak? Ya. Proyeknya bangun gereja juga atau ada yang lain Pak? Apa? Enggak. Jadi apa baru di? Kita mempelajari bahwa kenapa mereka bisa tertinggal. Apa sih permasalahannya? Ya. Nah itu sebenarnya apa yang kita lakukan juga bisa menjadi input buat pemerintah daerah bahwa sebenarnya ada sih solusi untuk membangun NTT. Ternyata kuncinya salah satunya air. Ya. Jadi air, listrik dan mindset itu kesimpulan kita dari kegiatan mission trip. Air, listrik dan mindset. Mindset itu pemikiran masyarakat. Pemikiran, pola pikir. Iya. Saya mulai dari air. Kenapa dari air? Ternyata pada saat kita melakukan pengeboran atau penggalian sumur secara manual, begitu mendapatkan air, ekonominya bisa naik. Karena kita mompa air, kita salurkan, kita membuat tower toran di daerah pertengahan tanah luas. Dari air ini kita membangun bak-bak penampungan dengan gravitasi itu kan. Betul, turun mengisi bak, ada beberapa bak, titik bak. Itu kita tarik sejauh 350 meter. 350 meter. Oke. Air masuk ke bak. Nanti dari bak itu tiap rumah tangga menarik selang ke tiap bak-bak tersebut. Distribusinya begitu. Iya. Oke. Jadi bak ada banyak peran. Jadi yang dibutuhkan kita melihat air ya Pak. Air. Itu yang Tuhan berkenan untuk kita. Proyek ini adalah untuk apa namanya Pak? Membangun air. Jadi hikmat yang Tuhan. Sumur bor atau apa istilahnya Pak? Atau apa itu? Ada sumur bor. Sumur bor ada? Ada. Sumur bor dan sumur gali manual. Kenapa kita akhirnya memutuskan menggali? Karena pertimbangannya karang, mata bornya itu tidak tembus, malah alatnya yang bisa rusak. Akhirnya berdiskusi dengan warga, akhirnya kita bayar tenaga mereka, digalilah secara manual, kadang pakai alat breaker gitu. Luar biasa. Kita menyewa alat breaker untuk menghancurkan karang. Gali, mungkin bervariasi, ada yang 7 meter, ada 9 meter, ada 13 meter. Berapa hari Pak per ini kalau bergantung sampai menemukan titik air itu sekitar berapa Pak? Seminggu 2 minggu. Luar biasa. Setiap hari, karena ada harapan yang kita berikan. Apa Pak? Karena kita katakan ini kan air buat kalian. Pasti kalian akan menggalinya. Dengan kami memberikan mereka stimulus berupa upah gitu, mereka makin bersemangat, dan airnya juga untuk mereka. Dan puji Tuhan
kita berhasil membangun di 6 desa. 6 desa. Tadinya awalnya itu hanya 1 desa. 6 desa, Pak. Iya, 6 desa di Pulau puji Sabu ini. Tuhan. Oh, ini nama desa-desanya. Oh, itu. Oh ya, Desa 6 desa. Menia, Desa Kolomaboro. Iya. Desa bagaimana tuh Pak bacanya? Leoge. Leoge. Desa Robo Aba, Desa Kota Lobo, dan Desa Delo. dan Desa Delo. Desa Delo. Tadinya cuma 1. Tadinya hanya awalnya Desa Menia. Oh, Menia. Kemudian Begitu kami melakukan pengeboran, ya. tersebarlah berita ini. Oke. Loh, siapa yang bersuku? Kalian dapat bantuan dari mana? Ya, Akhirnya ya. mereka berkoordinasi itu, tolong hubungkan kami dong dengan Ya. si pemberi bantuan, Ya. boleh ndak membantu desa kita? Sambung menyambung. Akhirnya diputuskanlah 2, Menia dan Delo. Oke, kita cari jual dana untuk fix 2 desa aja. Kaos lagi. Jual kaos lagi, jual Kaos payung. lagi, luar biasa, Jadi sahabat Lusindo. ibadah Natal kemarin Ah. kita jual kaos, jual payung. Jual payung. Iya. Payungnya mana Pak? Ini Pak. Ini satu payung. Oh, coba. kasih. Payungnya agak besar. Oh, ini payung. Ya, Oh, kaos, payung. ya. Ya. Nah ini kita buat sendiri. Kalau Anda ada yang berminat silahkan dukung. Nah, itu aja langsung ya kan, puji Tuhan. Nah, sebesar Oke. ini. Payungnya. Oke, baik. Nah, Pak Rudi, Ya. sampai titik ini dulu deh, karena ini kan perbincangannya tentu harus ada reflektifnya ya. Ya. Apa yang Bapak maknai Pak dengan perjalanan sejak awal di kegiatan PGI, kemudian bisa bangun gereja ya, dan kemudian menjadi di bawah payung gereja Toraja, lanjut lagi sampai dengan yang NTT. Apa yang Bapak maknai dengan ini semua Pak? Ya, makanya bahwa semua orang bisa dipakai Tuhan. Semua orang bisa Bisa dipakai. dipakai Tuhan. Saya tadinya orang yang siapa sih saya Pak? Hanya Pak Rudi orang nggak kepikiran apapun sekali Nggak. lagi Pak ya? Tadinya kan awalnya hanya hibahin tanah selesai. Oh. Mulai belajar jual kaos, bangun gereja, gedung gereja. Luar biasa. Saya pikir setelah pelayanan ini udah berakhir. Ajaib cara Tuhan. Oke. Akhirnya Tuhan kasih hikmat lagi. Mungkin belum puas apa gimana? Berdayakan mereka. Akhirnya berdayakanlah mereka. 22 kakak. 22. 22 kakak, 120 jiwa. Oke. Setelah selesai saya pikir udahlah. Bercerita di teman-teman kantor, Iya. respon teman kantor, saya pikir puji Tuhan, mereka kata, ayo buat lagi yuk. Terus Akhirnya ya? kelanjutan. Jadi sekarang kalau dihitung apa saja sudah ya Pak yang dilakukan? Kan pertama tadi Yang Sulawesi sudah. Yang kedua NTT. Kedua NTT. Lalu Tahun akan depan, ada lagi? Tahun depan kita ke Sumatera Utara. Puji Tuhan. Itu sudah ada rencana. 1 April udah mulai. Wah, Jadi Sumatera Utara. April mana? April ini? April kemarin. Jadi sudah mulai. Prepare? Iya. Oh, sudah mulai? Sudah mulai. Apa Pak? Kalau boleh tahu? Eh, Soal air juga? Bukan? berbeda. Berbeda. kan Oh, berbeda. Tiap-tiap gereja kan punya potensi masing-masing, punya permasalahannya masing-masing. Dan kebutuhannya. Dan juga. kebutuhannya masing-masing. Nah, jadi saya melihat bahwa ini salah satu gereja Batak. Oke. Nah, mereka ternyata memiliki sebuah yayasan. Oh. Yayasan ini menampung anak-anak disabilitas Oh, di mana tepatnya Pak Rudi? di Kabanjahe, Kabanjahe. Kabanjahe. Nama yayasannya? YKPD Alpha Omega. Oh, mereka memang melayani teman-teman Disabilitas, disabilitas. iya. Melayani betul Iya. ya. Oke, terus? Orang Karo. Jadi Karo. dia di bawah naungan GBKP. Oh, GBKB. GBKP. Gereja Batak Karo Iya, Protestan. benar. Iya, iya, iya. Ah, Jadi, terus Pak. Saya lihat dalam kegiatan itu mereka kan ada vokasional, ada kejuruan mereka. Oke. Ada tata boga, Oh, macam-macam. macam-macam. Ada menjahit, Menjahit. ada pertanian. Pertanian. Nah, kalau di Karo itu kan terkenalnya jeruk. Cuma kalau pikir Iya. kita membeli kebun kan biayanya besar. Besar. Kalau kita pakai tata boga, ini kan anak-anak disabilitas. Iya. Kalau mereka kita ngajarin masak catering, kalaupun bisa konsumennya takut Betul. menikmati karena Ya. entah gimana lah. Betul. Karena yang masak anak disabilitas Cara kan, pandang, ya betul, benar cara betul. pandangnya. Betul. Akhirnya pikir terakhirlah ketemu yang menjahit. Oh. Nah, cerdas. menjahit inilah potensinya ini yang saya lihat. Ah, Nah, saya berdiskusi sama direktur, pendeta dengan staf di sana. Oke. Apa sih yang mereka hasilkan selama ini? Jadi mereka hasilkan mungkin membuat handuk kecil, keset, Iya. souvenir kecil, gelang. Iya. Tapi nilai jualnya ya hanya seputar itu aja. Mungkin orang yang berkunjung Iya. memberi bantuan Datang. sambil berdonasi Iya. ditawarkan. Tapi
kadang tidak laku karena mereka kan hanya datang untuk memberi bantuan aja, bukan untuk membeli souvenir kan. Akhirnya kita memberdayakan kalian dengan cara potensi menjahit kalian. Jadi saya data berapa sih yang punya kalian menjahit. Saya kurang tahu dapat angka persis mereka, cuma yang punya talenta menjahit 3 orang. Per hari ini udah 5. Puji Tuhan. Per hari ini udah 5. Akhirnya saya katakan ke guru yang menjahitnya, kita jangan memfokus menjahit yang lain, kita fokus kepada satu produk aja. Waktu itu Stola. Stola. Kenapa pertimbangan saya Stola? Karena ini kan di bawah naungan GBKP. Kalau mereka diajarkan menjahit, keterampilan menjahit Stola, kita bisa bersurat ke induk organisasi GBKP bahwa Sinode Model Ramen ya kalau bahwa ini anak-anak di bawah naungan kalian ini udah bisa menghasilkan produk Stola loh. Nah, ketimbang kalian beli di luar, umumkan aja di seluruh GBKP se-Indonesia untuk membeli produk mereka. Puji Tuhan. Jadi memberdayakan yang notabene orang Karo sendiri. Ini sudah berjalan, Pak? Proses belajar menjahitnya sudah berjalan. Puji Tuhan. Nah, secara perlahan-lahan guru jahitnya itu biar lebih bersemangat, kami jual kaos. Setiap bulan kami berikan mereka tanda kasih lah, persembahan kasih. Setiap bulan kami mensubsidi sebesar 500.000 untuk membeli peralatan. Jadi setiap bulan itu beli kain, gunting. Jadi belajar aja dulu, biar motoriknya ada. Belajar menggunting. Terus kita bekerja sama dengan tim multimedia Alpha Omega sebagai bentuk transparansi kita. Setiap hari Jumat, setiap minggu mereka mengirimkan foto dan progres kemajuan anak-anak di sana. Jadi setiap hari Jumat, minggu kemarin saya sudah terima. Dengan cara foto dan video. Karena kan jauh kan. Nah, dari awalnya kami lakukan sosialisasinya melalui Zoom aja. Zoom dengan Pak Pendeta Nyoman. Puji Tuhan. Bahwa kenapa saya bawa pendeta, bahwa kita bukan penipu. Jadi kalau dengan melibatkan pendeta, ada saksi lagi kan. Dengan senang hati. Benar. Luar biasa. Nah, begitu didoain, kita mulai. Ternyata itulah kelemahan kita sebagai orang Kristen. Selama ini orang-orang disabilitas cukup dengan memberi bantuan, pakaian layak pakai, memberi uang sudah cukup. Padahal kalau kita ngomong dari hati ke hati, sebenarnya apa sih yang kalian butuhkan? Itu dia. Mereka mau, setelah berdiskusi dengan pimpinan di sana, mereka mau diberdayakan, cuma takut mengungkapkan. Kenapa? Begitu diungkapkan, namanya diakonia transformatif adalah diakonia yang berbiaya besar. Kalau karitatif sekali beli selesai. Tapi kan diakonia transformatif kita ingin merubah. Dan tidak sedikit biayanya, seperti halnya pasang sumur bor. Berkelanjutan ya, Pak. Betul. Kalau di NTT itu satu titik sumur bor itu kita menghabiskan dana 61 juta. 61 juta. Pengeborannya 35, pasang instalasi listrik, beli selang, beli tandon, beli besi, terus bayar tukang las. Itu total semua satu titik itu 61 juta. Untuk setiap desa. Terakhir yang kita hanya bangun desa Mening aja. Sisanya nih gali manual. Gitu. Karena kenapa nggak dibor? Tanahnya ada karang. Itu ada tadi. Karang, jadi akhirnya itu. Tapi juga kita butuh biaya untuk butuh itu biaya, kan? Karena dengan biaya. membayar tukang, ya kan? Biayanya bisa lebih banyak lagi. Jadi kembali sekarang ke. Nah, kita kembali ke YKPD Alpha Omega. Akhirnya yang kita lakukan setelah melatih, minggu ketiga secara perlahan mesin jahit yang lama itu, yang jadul, yang Singer, yang pakai kaki itu, kita ganti dengan mesin jahit portable dengan merek yang sama. Listrik. Puji Tuhan. Kita ganti dengan mesin yang Singer tipe berapa gitu. Kenapa kita diakonia transformatif adalah membeli produk yang berkualitas. Tujuannya untuk jangka panjang. Kalau kita beli yang murah, rusak sayang kan. Akhirnya kita beli satu dulu. Begitu kita serahkan, mereka mulai mempelajari, mulai dari gurunya dulu. Gurunya bisa tularkan ke satu anak. Lama-lama sekarang sudah 3 anak sudah bisa memakai mesin itu. Dan mereka senang karena mereka belajar mulai mungkin dari jam berapa? 8, jam 7 mereka udah
udah standby karena senang karena Bersemangat, teknologi ya bersemangat. dipencet Terus jalan sendiri ya. ya. Tidak dengan Tidak ada kaki lagi. Ya. Dan tapi Videonya katanya ada tadi jadi sudah 5, penjahitnya sudah 5 orang. Sudah 5 orang anak. Nah, tujuan akhir kita nanti adalah Praise the Lord. menjadikan YKPD ini UMKM kecil gereja. Jadi nggak usah pangsa pasarnya gereja lain, nggak usah GBKP aja. Iya. GBKP kan banyak. Iya. Jadi kalau bisa menghasilkan stola, Ya. gereja sudah seluruh GBKP beli produk kalian, kalian bisa lebih berkembang. Ya. Nanti tujuan akhir kami adalah membeli mereka sebuah mesin bordir. Nah, mesin ini agak sedikit mahal. Kenapa agak mahal? Kualitasnya jauh lebih baik. Jadi bordir komputer digital. Bordir komputer digital. Jadi kalau logo gereja itu Iya. dijat dengan itu gambarnya lebih percis dengan yang ada di internet. Jadi begitu masukin contoh gambarnya di komputer, langsung akan membaca butuh benang apa aja. Luar biasa. Nah, tinggal pasang ya udah persis sama. Nah, itulah yang menjadi pembeda antara produk anak-anak IKPD dengan produk luar. Puji Tuhan. Jadi ada daya tarik tersendirinya. Jadi secara tidak langsung IKPD akan memonopoli seluruh kelengkapan gereja GBKP. Saya pikir itu bukan dosa sih. Iya. Ya kan memonopoli kan. Enggak. Karena untuk pemberdayaan mereka. Ya. Mereka bisa menghasilkan, mereka produktif dan tidak terlalu berharap bantuan lagi kan. Ya. Jadi kita lihat ini Pak, luar biasa ya sahabat-sahabat Lusindo. Pemberdayaannya itu bukan sekedar soal kasih uang kemudian ditinggal begitu ya Pak ya. Benar. Tapi ada ide, ada semangat. Iya. Tapi juga ada teladan. Betul. Untuk bagian bahwa kita bisa untuk mengelola apa yang ada dalam potensi keberadaan yang Tuhan taruh. Terus kemudian menjadi berkat ya Pak. Iya. Jadi bukan hanya untuk gereja kan Pak. Betul. Tapi juga untuk suku lain. Iya. Kita bicara denominasi kalau dalam gereja, tapi juga agama lain ya Pak. Iya. Jadi kan kedepannya itu kalau gimana, sudah Pak? menghasilkan stola, kita bisa membuat variasi lain. Apa itu? Contoh di GBKP kan banyak tuh. Kalau kita PKB, kalau mereka menyebutnya Mamre, ya kan? Oh, Bapak ya? Ya kaum bapak, kaum ibu, PWG, Moria. Betul. Kalau pemuda Permata, jadi kan mereka kan punya logo masing-masing. Jadi kalau ada kegiatan red buat baju di bordir bisa, atau kita bisa membuat produk kayak contoh topi dengan logo GBKP atau GBKP. Karena mesin yang kita beli ini bisa membuat hal-hal yang lain dan lebih baik. Ya, gereja butuh itu ya. Dan bisa kreatif, mereka bisa berjualan online. Secara langsung berbentuk UKM pemberdayaan mereka. Mereka bisa hidup dari dukungan gereja GBKP udah. Pasti Pak Rudi kan jawabnya kalau saya tanya dari mana, pasti idenya dari Tuhan ya Pak. Pasti kan Pak? Pasti. Tapi proses kelihatannya lah dari learning by doing ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Berprosesnya dari yang awal dulu dan sampai dengan nanti kita mau lakukan lagi di GBKP itu bagaimana Pak? Biasanya proses yang Bapak alami apa? Hanya pertama saya lihat dulu, lihat gereja ini apa sih yang bisa dikembangkan. Saya sebenarnya terinspirasi dari banyak gereja, contoh dari GKI, cara kreatif gereja bekerja, HKBP dengan Hotel No Mansion-nya, GKI dengan mereka cara mengembangkan jemaatnya. Kayak contoh di salah satu di daerah Cinere, begitu COVID, jemaat kehilangan pekerjaan, disaringlah seluruh gereja yang kehilangan pekerjaan, dipilih satu, yang saya diceritakan dari mereka. Dipilih apa potensi yang bisa dikembangkan, ketemulah satu teknisi AC yang dipecat. Akhirnya profilnya diumumkan bahwa dia anggota jemaat. Jikalau jemaat ingin memiliki kendala dengan AC, hubungi orang ini, dia anggota jemaat. Akhirnya memang kebanjiran order yang tadinya kehilangan pekerjaan, akhirnya membentuk CV mempekerjakan 7 orang gereja. Itu inspirasi. Dan itu juga memang peristiwa-peristiwa seperti ini, cetusan-cetusan ini dengan pandemi kemarin ya Pak ya, banyak sekali bermunculan. Di balik pandemi itu ada pesan Tuhan di situ. Betul. Dan sebagai teguran bahwa gereja jangan merasa diri hebat dengan kondisi saat itu. Begitu Tuhan mengizinkan COVID terjadi,
goyang semuanya. Goyang semua. Iya. Ya. Nah, Dan jangan mengecilkan upaya-upaya yang kelihatan kecil ya Pak. Iya. Misalnya ya sekali lagi ini kaos gitu kan? Iya. Iya itu Sempat juga saya ada keraguan. Emang bisa membangun rumah Tuhan hanya dari sebuah kaos? iya Bisa membangun titik-titik sumur bor di 6 desa dari kaos. dari hanya kaos. Cuma ya itu berangkat dari iman. Iya. Makanya kita menggunakan logo ini. Yang mana Pak? Orchid Ken. Oh. Kita mengambil Jadi ayat Tuhanlah ini. gunung batuku ya. Jadi Iya. iman dapat memindahkan gunung. Oke. Itulah yang kami lakukan. Kaos ini hanya 250.000, 250.000. tetapi bisa merubah sebuah pemikiran orang yang tadinya biasa-biasa. Oke. Gereja tidak bisa berkembang, akhirnya berkembang lewat babi. Iya. Itu gunung-gunung Iya, yang dan betul. itu kita pindahkan itu ya. Iya. Dan kita membangun. Betul. Dan terakhir gereja ini kita yang khusus di Sulawesi saya arahkan untuk dapat membeli aset tambak. Karena potensinya. Sebenarnya kita lebih membaca ke potensinya karena tiap-tiap daerah. Ya, itu yang juga semangat yang saya lihat waktu pertama kali diberi ide ini. Iya. Lalu Sindo mau jadi apa? Model kaos. Saya pikir sejak kapan pendeta jadi model kaos ya? Betul. Tapi luar biasa ya Pak. Karena agak sulit kan, nggak semua pendeta mau karena gitu ya, Pak, ya? takutnya dimanfaatkan. Oke, kan? iya. Kita harus pendekatan dulu menceritakan. Waktu itu juga sempat Bang Coki dalam pertemuan kami lakukan di ibadah di kantor. Coki Sitohang. Oke. Ya. Kalau abang anak Tuhan berarti bersedia dong pakai Tuhan. Oh ya bersedia. Iya. Waktu itu Ibu Iriani yang sempat diskusi sama dia. Oke. Online kan, Online. di Zoom. Iya. Mungkin kalau bilang tidak juga malu juga karena kan live kan. Oh ya silakan boleh. Iya. Mungkin abang boleh mau nggak bersedia jadi model kaos karena media inilah yang kita pakai. Kenapa media ini? Karena jauh lebih berharga ketimbang kita menjalankan list sumbangan. Puji Tuhan. Jadi sampai saat ini kita nggak pernah menjalankan list sumbangan. Nggak pernah. Usaha kreatif. Jadi setiap hari Minggu keliling gereja-gereja. Gereja. Nanti bulan Juni di tanggal 2 di GBKP Pondok Gede. Pondok Gede. Nanti minggu depannya lagi di daerah Senen, Rawamangun, GBKP Rawamangun. Semua dengan jual kaos dan payung. Luar biasa. Oke, Pak Rudi, ini kalau diterusin nggak berhenti. Dan setelah dari Sumatera kita pindah ke Toraja. Sudah punya plan di sana. Oh, Karena saya membaca terakhir. Puji Saya dihubungin satu majelis. Ya. Kebetulan teman kerja, namanya Pak Yakob Kadang. Pak Yakob Kadang. Yuk kita kepikir ya Toraja yuk. Karena saya ada satu mahasiswa yang orang tuanya udah jual sawah di kampung, mengirim anaknya ke Jakarta untuk berkuliah, dengan harapan bisa mengubah hidup keluarga. Sekembalinya dari Jakarta ke Toraja, bukannya melamar sebagai PNS, malah menjadi IO judi sabung ayam. Wah. Nah itu, jadi saya pikir sayang, ya. ayo kita mengajak merintis sebuah kegiatan transformatif melibatkan pemuda gereja. Kira-kira apa Pak? Sudah ada? Apa Pak? Saya udah buat di internet camping ground. Camping ground. Jadi kita ada. Lahannya sudah ada. Ada. Jadi ada. Ya, puji Tuhan. Ada lahan tidur warisan keluarga. Iya. Saya lihat ini potensi bagus. Di dekat situ ada gereja. Itu dia luar biasa. Ketimbang anak muda ini hanya biasa. sibuk judi ayam. Iya. Kita bikin tempat camping ground. Keren. Kita cari dana beli tendanya. Keren. Mereka yang operasikan. Gereja-gereja dan jemaat Tuhan membutuhkan orang-orang seperti Pak Rudi Tedang. Terima kasih. Terus melayani Pak Rudi dengan ide-ide yang konstruktif, transformatif. Makanya namanya Diakonia transformatif. Oke, thank you untuk pembicaraannya Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pak Rudi Tedang. Terima kasih Pak. Nama Tuhan itu. Salam transformatif. Salam transformatif. Terima kasih Pak.